Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan sesi video kali ini, kita akan membahas lebih rinci terkait dengan problem imunosupresi pada unggas. Pada sesi webinar kali ini akan kami jelaskan lebih rinci bagaimana problem tersebut terjadi dan bagaimana upaya kita untuk mengantisipasinya. Benar. Beliau ada lulusan dari Profesi Kedokteran Hewan Fakultas FK Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Pengalaman kerja beliau full terkait di poultry ya, dari lama sampai saat ini masih berjalan di Trigardanindo, terus juga di Pangan Sarana Niaga. Dan Dok Eko punya Vida Pet Shop dan Vet di daerah mana, Dok? Di Bekasi kan? Masih di Bekasi kota, di sekitaran Padurena, Mustika Jaya, Vida Pet Shop and Vet. Mustika Jaya. Betul. Ada berapa dokter, Dok, di sana, Dok? Dua. Jadi ada Vida Pet Shop 1 sama Vida Pet Shop 2, di cover 2 dokter saja. Ya, slow but sure kita mencoba untuk tidak cuma di poultry tapi di pet animal juga kita sayang ilmunya kalau nggak diaplikasikan kan ya. Dulu kita koas 2 tahun lebih kan, sayang kalau nggak diaplikasikan gitu. Betul. Kan kalau misalkan mungkin kalau di poultry kan lebih ke seasonal nggak sih? Lebih ke seasonal atau periodik gitu kan? Iya, kalau di poultry itu setiap minggu, kan bisa rutin. Betul. Itu memang sisi lain yang unik memang sih dua-duanya. Ya, betul. Oke deh. Silakan dilanjut oleh Dok Eko untuk materi pada malam hari ini. Oke, baik. Jadi mohon izin saya share screen. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua pada kesempatan malam hari ini. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini dalam acara yang sudah rutin dilaksanakan oleh Vetafora yang batch ke-35. Saya diminta untuk ikut hadir dan memberikan sharing terkait dengan dunia poultry, karena memang biasanya acara Vetafora ini mungkin non poultry ya kalau dilihat, Dok ya. Jadi lebih cenderung non poultry. Jadi banyakkan ke pet sama eksotik ya. Betul. Mencoba nih ke poultry, nanti mungkin juga ada ke peternakan dan lain-lain lah. Mantap. Jadi berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk sharing terkait dengan poultry. Dan memang di dunia poultry ini selalu dinamis, mirip di dunia pet animal juga dinamis, tidak kalah dinamis juga di dunia poultry. Dan memang case yang mencoba kita share pada malam hari ini adalah terkait dengan reovirus, karena beberapa kondisi yang memang pada titik tertentu ketika reovirus ini memberikan dampak imunosupresi, akhirnya unggas ataupun ayam ataupun poultry yang memang rentan sekali terhadap case ini bisa memberikan dampak yang cukup fatal di dalam baik dari performa ataupun produktivitas kedepannya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini saya mempunyai 3 outline. Outline pertama terkait dengan problem imunosupresi itu sendiri, kemudian yang kedua terkait dengan reovirus itu sendiri, dan yang tidak kalah penting adalah outline yang ketiga. Jadi jangan sampai meninggalkan dari outline pertama, kedua, ketiga, karena inti permasalahannya ada di outline yang ketiga. Bagaimana kita bisa meminimalisir dampak dari serangan dari virus reo itu sendiri, sehingga kita berharap dengan mengetahui gejala klinisnya, mengetahui lebih rinci apa yang harus kita fokus terhadap imunitas unggas ataupun ayam, kita bisa melakukan monitoring secara berkala dan meminimalisir dampak negatif dari serangan reovirus itu sendiri. Dok, maaf, izin mau nanya sedikit. Boleh. Unggas ini nggak cuma ayam, Dok. Misalkan bisa juga terserang kepada bebek atau burung puyuh atau apa, itu termasuk? Iya, betul. Jadi karena pada saat kita bicara poultry, unggas tentunya tidak cuma unggas yang produktif seperti broiler, layer ya, tapi juga unggas hias, termasuk di dalamnya adalah unggas air. Memang prevalensi kasusnya dari masing-masing jenis unggas, baik unggas produksi, unggas hias, kemudian unggas air, karena dalam sektor industri dalam skala besar, di mana unggas produksi ini menjadi concern utama, dan di beberapa literatur juga kita jumpai bahwa karena sama-sama
agen penyakit yang menyerang di unggas, maka semua unggas dia bisa memungkinkan terpapar oleh reovirus itu sendiri. Cuman memang kejelian kita, kehati-hatian kita dalam melihat sekian gejala klinis gitu ya, itu nanti akan ada beberapa diferensial diagnosa yang perlu kita zoom lebih rinci. Jangan sampai kita salah dalam diagnosa. Baik diagnosa yang sifatnya individu ataupun diagnosa yang dalam satu vlog. Nah, ini yang menarik di sini karena pada fase tertentu ketika kita melihat hanya secara superficial saja, kita akan terkecoh. Padahal di dalamnya ada reovirus yang bersembunyi. Jadi itu yang menjadi salah satu hal yang tentunya kita harus lebih berhati-hati dan lebih fokus terhadap gejala, terhadap peneguhan diagnosa nanti akan kita bahas. Dan yang tidak kalah penting adalah kita meminimalisir dampak negatifnya. Siap, lanjut. Oke, baik. Jadi mohon izin saya akan mencoba membahas per outline ya. Yang pertama terkait dengan problem imunosupresi. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa imunosupresi ini menjadi salah satu hal yang akhir-akhir ini menjadi trending topik di skala industri terutama, baik di ayam broiler ataupun ayam layer. Dan sebenarnya kasus imunosupresi ini tidak terjadi hanya di unggas produksi. Di unggas air, di unggas hias juga hal ini bisa terjadi. Apa itu yang disebut kondisi imunosupresi? Kondisi imunosupresi ini adalah kondisi di mana tubuh ayam itu tidak bisa memberikan respon yang optimal terhadap adanya sesuatu hal yang sifatnya imunogenik yang bisa menstimulasi kekebalan. Jadi pada saat situasi di mana akhirnya kemampuan ayam untuk berespon terhadap sesuatu yang bisa menginduksi sistem kekebalan itu tidak optimal. Nah, tentunya harus kita lihat apa saja yang menjadi penyebab sehingga ayam tersebut tidak berespon. Dampaknya apa ketika dia tidak berespon? Maka akan lebih mudah sakit karena sesuatu yang imunosupresi ini menyebabkan tingkat kepekaan terhadap penyakit, bibit penyakit menurun sehingga dia lebih gampang untuk terserang penyakit. Nah, sisi lain, kalau di dunia unggas produksi, dengan adanya imunosupresi ini, titer antibodi pasca vaksinasi juga tidak optimal karena ayam tidak mampu merespon dengan adanya vaksin yang masuk dalam tubuhnya. Sehingga pada waktu vaksin tidak bisa direspon dengan baik, otomatis titer antibodi juga tidak optimal. Nah, inilah yang menyebabkan situasi tertentu di mana ayam mengalami imunosupresi, dia tidak bisa merespon dengan baik. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab? Ada 3 setidaknya. Ini kalau yang non-fat ya agak lebih berat menerima materi terkait dengan faktor penyebab. Yang pertama adalah kerusakan jaringan limfoid. Jadi jaringan limfoid itu adalah jaringan yang bertanggung jawab terhadap proses kekebalan tubuh dalam ayam itu sendiri. Jadi salah satunya adalah reovirus. Kemudian juga kalau kita lihat di beberapa literatur, faktor penyebab yang kedua adalah kerusakan anatomis dan fungsi fisiologis white blood cell atau sel darah putih. Nah, ini menjadi salah satu hal karena reovirus juga menjadi salah satu penyebab kerusakan anatomis dan fungsi fisiologi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gangguan fisiologi. Nah, stres inilah yang kadang-kadang menyebabkan kepekaan terhadap agen penyakit berkurang. Sama ya, mungkin kayak di manusia, kalau manusia stres juga biasanya mudah sakit. Nah, ini menjadi salah satu hal di dunia unggas pun sama. Kemudian problem nutrisi ini terkait dengan asupan zat gizi, tidak cuma sekedar lengkap, tapi harus seimbang. Ketika itu terganggu, maka ini akan bisa bersifat imunosupresi. Kemudian, kalau kita lihat dari kondisi yang ada, seperti tadi kita sebutkan, reovirus ada di 2 hal yang amat sangat vital terkait dengan penyebab imunosupresi, baik di penyebab pertama ataupun penyebab kedua. Nah, apa yang disebut sebagai organ limfoid? Kalau kita belajar dulu imunologi, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, ternyata si reovirus ini dia mampu memberikan dampak kerusakan itu di organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Dan ini menjadi salah satu hal kenapa pada saat situasi organ limfoid ini mengalami gangguan, tidak mudah untuk menangkap berbagai macam agen penyakit, termasuk vaksin itu sendiri, sehingga respon vaksinasi juga tidak optimal untuk menghasilkan antibodi. Nah, yang kedua adalah fungsi fisiologi. Reovirus juga kita menjadi salah satu isu di mana white blood cell atau sel darah putih ini yang bertanggung jawab terhadap imunitas ini mengalami gangguan fungsi fisiologi
dan mengalami kerusakan anatomis. Nah, apa yang kita sebut sebagai gangguan yang menyebabkan fungsi sel darah putih ini mengalami penurunan, karena kita paham bahwa sel darah putih ini berfungsi untuk melindungi invasi kuman bibit penyakit, baik virus ataupun bakteri. Dan ini adalah merupakan sistem pertahanan yang bersifat seluler. Dulu waktu belajar imunologi tentunya ini dikupas lebih rinci. Secara umum kita akan melihat bagaimana proses makrofag atau antigen presenting cell ini dia mempersembahkan ketika ada agen kuman baik bibit penyakit yang sifatnya humoral ataupun seluler, ini akan memberikan dampak di mana pada akhirnya sistem pertahanan tubuh akan membentuk antibodi. Coba kita lihat sebentar. Jadi pada saat ada virus ataupun bakteri masuk, maka makrofag ini berfungsi untuk mendigesti, mempersembahkan antigen tadi kepada limfosit sebagai antigen presenting cell. Pada saat yang sama ada sel T helper yang dia memberikan sel mediator radang interleukin untuk bagaimana mengoptimalkan makrofag mempersembahkan antigen kepada sel limfosit. Nah, ini yang terjadi secara seluler. Ketika sel sudah terinfeksi oleh agen penyakit tertentu, maka sel T sitotoksik ini akan menghancurkan sel-sel yang dia sudah terinfeksi oleh virus. Akhirnya virus itu akan hancur. Kita bisa lihat di proses yang berikutnya. Ini sel yang terinfeksi. Nah, sel sitotoksik ini akan menghancurkan sel yang sudah terinfeksi tersebut. Nah, akhirnya virus ataupun bakteri itu akan hancur. Sel B juga demikian. Kalau kita lihat pembentukan antibodi, bisa kita lihat dari sel B yang mengalami pembelahan plasma sel inilah yang intinya antibodi pada saat sudah bisa antigen presenting cell oleh makrofag tadi. Akhirnya di dalam tubuh kita akan banyak antibodi. Antibodi itu bisa menangkap agen patogen spesifik ya, dan akan menghancurkan bibit penyakit, baik itu bakteri ataupun virus. Dan yang unik adalah ada sel B memory. Ini akan meningkatkan sekresi antibodi ketika sudah pernah terpapar. Nah, inilah fungsi vaksinasi sebenarnya. Ada priming, ada booster. Sehingga ketika sel B memory ini sudah mengingat terhadap agen patogen tertentu, maka titer antibodi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Nah, yang terjadi ketika terserang oleh reovirus, proses ini tidak terjadi semaksimal mungkin. Sehingga dampaknya otomatis antibodi juga tidak optimal sebagaimana yang kita harapkan. Nah, itu yang harus kita waspadai terhadap reovirus. Bagaimana gangguan fisiologi tadi sudah kita jelaskan, adanya stres dan juga adanya nutrisi. Nutrisi ini terkait dengan jumlah total yang dikonsumsi dan nutrien intake, zat gizi, nutrisi yang ada di dalam pakan tersebut. Itu bisa mengalami gangguan fisiologi dan hal tersebut akan menyebabkan infeksi, baik itu layar ataupun ayam petelur ataupun ayam broiler. Faktor pemicu stres ini juga luar biasa banyak yang memberikan kontribusi akhirnya muncul kondisi di mana ayam tersebut mengalami stres, baik dari fasilitasnya, kemudian airnya, pakannya, suhunya, kemudian kualitas sekamnya, kualitas alas kandangnya, kualitas udaranya, sanitasi ini juga menjadi suatu hal yang berdampak, yang memberikan dampak di mana pada akhirnya ayam tersebut mengalami imunosupresi. Nah, kalau kita lihat secara fisiologi, pada saat terjadi stres, itu ada dua sistem syaraf yang bekerja. Demikian sesi video pertama webinar ini. Untuk melanjutkan sesi webinar berikutnya, silakan diklik di kiriman video YouTube saya berikutnya. Catch 'em all.